Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Muhammad Alif Maulana Iskandar, dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisis dekonvolusi berdasarkan hasil dari pengukuran hidroksi apatit menggunakan instrumentasi FTIR. Yang pertama-tama kita pindahkan dulu data hasil analisis FTIR-nya ini ke origin. Nah, yang didapat dari hasil analisis itu ada wave number dan juga persen transmitan. Selanjutnya kita add new column dulu, kemudian kita akan ubah persen transmitannya ke absorbansi. Kenapa dipindahkan ke absorbansi? Karena untuk penentuan puncak dekonvolusi itu lebih bagus menggunakan absorbansi. Caranya kita tinggal klik kanan, lalu set column values. Nah, masukkan rumusnya yaitu 2 min log kolom into kolom B. Apply. Nah, kemudian setelah didapatkan absorbansinya, kita akan plot kolom A dan kolom C, itu wave number dan juga absorbansinya, menggunakan baseline yang lain. Nah, kemudian kita ubah posisinya dari yang awalnya kecil ke besar menjadi besar ke kecil. Kita bisa potong sekalian karena di sininya kosong ya. Itu bisa kita set dari 4000 ke 400. Apply. Nah, kemudian kita akan mengkoreksi baseline-nya, yaitu dengan cara ke analisis, lalu peaks and baseline, kita ke peak analyzer. Nah, di metode ini kita akan goals-nya itu subtract baseline, kemudian kita next. Nah, untuk baseline mode-nya kita menggunakan user define karena supaya kita bisa mengubah baseline-nya itu secara manual gitu, supaya lebih representatif. Nah, kemudian kita uncheck list enable auto find-nya, kemudian kita bisa add dari puncak-puncak yang belum ada, seperti di sini misalkan 1, 2, dan juga di sini. Dan kemudian done aja, kemudian kita next, lalu kita bisa modify dulu. Kita turunkan titik-titik ini supaya tidak terkena di baseline-nya atau line dari datanya ini. Nah, kemudian kita down, lalu kita next, kemudian kita klik subtract. Nah, di sini sudah terlihat kalau grafiknya itu sudah lurus. Kemudian kita klik finish. Nah, selanjutnya data hasil subtract tadi kita plotkan lagi menggunakan yang lain. Jangan lupa kita ubah yang awalnya kecil ke besar menjadi besar ke kecil
untuk rentangnya kita samakan saja seperti yang tadi, itu 4000 ke 400. Nah, setelah ini kita akan melakukan proses smoothing. Caranya kita pergi ke analisis, lalu ke signal processing. Ini ada smooth, lalu open dialog. Nah, untuk proses smoothing ini kita akan menggunakan metode Savitzky-Golay untuk mengurangi noise tanpa merusak bentuk asli puncaknya. Nah, kemudian kita akan ubah point of window-nya dari yang 5 menjadi 11. Tinggal oke saja. Nah, ini adalah hasil dari proses smoothing-nya. Nah, setelah proses smoothing ini, kita akan lanjut ke analisis dekonvolusinya. Nah, pada proses analisis dekonvolusi ini, kita harus tahu terlebih dahulu rentang fingerprint dari hidroksiapatit. Nah, karena sampelnya ini hidroksiapatit, pada jurnal itu disebutkan bahwa fingerprint dari hidroksiapatit itu dari rentang sekitar 970 sampai dengan 1200. Nah, maka kita cari rentang 970 sampai dengan 1200. Nah, ini kita shift sampai 1200. Kemudian kita uploadkan lagi menggunakan yang lain. Nah, kita jangan lupa ubah dulu dari besar ke kecil. 200 ke 960 dulu. Nah, setelah diubah ini, kita masih ada terlihat agak berlebihan gitu, kurang sempit lah. Maka kita persempit dulu skalanya. Skalanya mungkin dari 990 coba. Nah, di sini udah sempit ya. Kemudian hasil dari ini kita akan fitting puncaknya menggunakan metode yang analisis, kemudian fix and baseline, ke multiple peak fit, kemudian open dialog. Nah, untuk peak function-nya kita akan menggunakan Gaussian. Klik OK. Nah, di sini terlihat ya ada 3 puncak gitu masing-masing. Pada masing-masing puncaknya tinggal double klik. Kemudian open NL. Kemudian setelah di open NL fit, kita klik yang ini, to fit until convergent. Ini akan dilakukan convergent sampai dilakukan proses convergent gitu sampai hasilnya convergent. Kita tidak tahu akan dilakukan beberapa kali. Kemudian kita klik aja. Nah, ini total iteration in session-nya dilakukan sebanyak 61 kali gitu. Dan dihasilkan R-nya itu sekitar 0,997. Nah, hasil yang mendekati 1 ini lumayan cukup baik gitu. Meskipun tidak sampai 0,999. Kita klik OK saja. Nah, kemudian setelah proses dekonvolusi ini, kita akan menghasilkan data parameter seperti posisi puncaknya, tinggi puncaknya, dan juga FWHM-nya.
Kemudian jika ingin save dari grafik ini, kita bisa klik grafnya, kemudian kita export graph as image. Kita namain dulu graph HAP murni, kemudian kita browse mau disimpan di mana. Ini saya simpan di download gitu. Nah, mungkin cukup sekian video dari proses dekonvolusi hasil dari pengukuran FTIR. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.